Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada Bapak dosen Pak Dr. Mulyanto yang kami hormati, kami mau presentasi dari kelompok 5 yang terdiri dari Kakak Darimi Nimiangge. Yang kedua adalah Bu Endang Sri Wahyuli Simanjuntak. Yang ketiga adalah Bu Eni Susilowati. Yang keempat saya sendiri, Usman Ismail. Bab kelima yaitu tentang pengkodean data. Pengkodean data dalam komunikasi data dan komputer. Subjudul atau temanya ya teknik pengkodean dan modulasi untuk transmisi efisien dan andal. Tujuan presentasi. Yang pertama, memahami teknik pengkodean yang digunakan dalam komunikasi data. Yang kedua, menjelaskan cara sinyal dikodekan dan dimodulasi untuk transmisi yang efisien dan andal. Poin utama yang dibahas, yang pertama adalah pengkodean data digital dan analog. Yang kedua, teknik modulasi untuk transmisi data. Evaluasi faktor penting dalam memilih teknik pengkodean. Data digital dan sinyal digital. Definisi data digital. Data digital berupa deretan bit 0 dan 1 yang diterjemahkan ke dalam sinyal listrik atau pulsa voltase. Teknik pengkodean digital ada 3. Yang pertama, non-return to zero atau disebut NRZ. Prinsipnya menggunakan 2 tingkat voltase untuk mewakili nilai biner. 0 itu yang artinya level rendah, yang 1 artinya level tinggi. Kelemahan dari NRZ memiliki komponen DC dan kesulitan dalam sinkronisasi karena tidak ada perubahan voltase di tengah periode bit. Yang kedua, multi-level biner. Prinsipnya menggunakan lebih dari 2 tingkat voltase untuk meningkatkan efisiensi transmisi. Contoh, bipolar AMI dan pseudo-ternary ini membantu mengurangi komponen DC dan meningkatkan bandwidth. Yang ketiga, bifase. Prinsipnya teknik seperti Manchester dan differential Manchester yang memerlukan transmisi di tengah atau awal tiap periode bit. Keuntungan bifase membantu sinkronisasi antara pengirim dan penerima serta menghilangkan komponen DC. Data digital dan sinyal analog. Modulasi untuk data digital. Prinsipnya data digital perlu dikodekan ke dalam bentuk yang dapat ditransmisikan melalui media analog, misalnya saluran telepon atau gelombang udara. Teknik modulasi amplitudo atau disebut AM, mengubah amplitudo sinyal pembawa untuk mewakili data signal digital. Modulasi sudut FM dan PSK, frekuensi modulation atau FM, mengubah frekuensi pembawa berdasarkan data digital. Passive keying atau PSK, mengubah fase pembawa untuk mewakili bit biner. Kelebihannya, memungkinkan transmisi data digital dengan sinyal analog, meningkatkan daya tahan terhadap gangguan sinyal eksternal. Data analog dan sinyal digital. Teknik digitalisasi data analog. Modulasi kode pulsa atau PCM. Proses PCM menggunakan sampling dan kuantisasi untuk mengubah data analog menjadi bentuk digital. Setiap sampel direpresentasikan oleh nilai biner. Kelebihan PCM meningkatkan kualitas sinyal digital dengan mengurangi gangguan dan distorsi. Contoh, pada transmisi suara membutuhkan 8000 sampel per detik dengan 8 bit per sampel untuk kualitas yang baik. Delta modulation atau disebut DM
Prinsipnya merekam perubahan dalam amplitude sinyal analog daripada menggunakan nilai absolut. Hasilnya adalah data biner tunggal untuk setiap perubahan. Kelebihan DM lebih sederhana dan hemat dalam pemrosesan dibanding PCM, namun kurang efisien dalam rasio sinyal terhadap noise atau SNR. Data analog dan sinyal analog. Modulasi untuk data analog. Yang pertama, AM atau amplitude modulation. Prinsipnya mengubah amplitude sinyal pembawa untuk menyampaikan data analog. Varian AM, single sideband atau disebut SSB, dan double sideband suppressed carrier atau disebut DSBSC yang lebih efisien dalam menggunakan bandwidth. Yang kedua, frequency modulation atau FM dan phase modulation atau PM. FM mengubah frekuensi sinyal pembawa sesuai dengan amplitude sinyal input. Sangat efektif untuk transmisi suara. PM mengubah fase pembawa sesuai dengan sinyal input. Coarse rule digunakan untuk memperkirakan bandwidth yang diperlukan untuk sinyal FM dan PM. Quadrature amplitude modulation atau QAM. Prinsipnya menggabungkan AM dan PM, mengirim dua sinyal secara simultan dengan fase 90 derajat. Masing-masing menggunakan teknik AM. Keunggulannya meningkatkan efisiensi transmisi dengan menggunakan dua saluran informasi dalam satu frekuensi carrier. Spektrum penyebaran dan lompatan frekuensi. Spread spectrum. Prinsipnya menyebarkan sinyal informasi ke seluruh bandwidth yang lebih luas dan menghindari interferensi dan penyadapan. Frekuensi hopping spread spectrum (FHSS) prinsipnya mengubah frekuensi secara teratur atau acak pada interval tertentu, membuatnya lebih sulit untuk dideteksi atau diganggu. Direct Sequence Spread Spectrum atau disebut DSSS. Prinsipnya menggunakan kode pseudo-random untuk menyebarkan sinyal ke seluruh bandwidth. Keuntungannya mengurangi gangguan dan meningkatkan keamanan komunikasi. Evaluasi teknik pengkodean. Faktor dalam pemilihan teknik pengkodean. Spektrum sinyal. Teknik pengkodean yang baik harus mengurangi komponen frekuensi tinggi dan DC untuk efisiensi bandwidth. Clocking atau disebut dengan sinkronisasi, penggunaan transisi sinyal untuk memastikan sinkronisasi yang akurat antara pengirim dan penerima. Pendekatan kesalahan. Pengkodean dengan mekanisme deteksi kesalahan penting untuk memastikan keakuratan data yang ditransmisikan. Toleransi terhadap derau. Beberapa kode dirancang untuk tahan terhadap gangguan eksternal seperti noise atau interferensi. Untuk biaya dan kompleksitas, teknik pengkodean yang lebih kompleks mungkin memerlukan perangkat keras yang lebih mahal dan lebih rumit. Rate data versus rate modulasi. Definisi. Rate data mengukur jumlah bit yang dikirim per detik atau disebut bps. Rate modulasi mengukur jumlah perubahan elemen sinyal per detik atau disebut baud. Contoh, pada pengkodean Manchester, elemen sinyal minimal berukuran setengah interval bit, sehingga rate modulasi maksimum adalah 2 kali rate data. Rumusnya D sama dengan R besar B kecil D besar sama dengan garis miring atau dibagi frekuensi kurung buka R besar kurung tutup B kecil. D atau disebut rate modulasi atau disebut bound. R itu adalah rate data atau bps, yang B kecil itu adalah jumlah bit per elemen sinyal. Jadi rumusnya yang di atas ini adalah huruf-huruf yang bisa mewakili
arti dari rumus tersebut. Teknik scrambling. Tujuan scrambling mengatasi masalah sinkronisasi, terutama pada teknik bifase yang membutuhkan frekuensi pensinyalan lebih tinggi. Prinsipnya adalah mengganti pola bit yang panjang seperti string 0 atau 1 dengan runtunan pengisi untuk menjaga jumlah transisi yang cukup untuk sinkronisasi. Perbandingan teknik pengkodean NRZI, bipolar, strip AMI, Manchester, differential Manchester. Perbandingannya ada 1, 2, 3, dan 4. Ada NRZI, bipolar AMI, Manchester, differential, dan differential Manchester. Teknik modulasi digital ke analog. Amplitude shift keying ASK prinsipnya menggunakan dua amplitude berbeda untuk mewakili bit biner, namun kurang efisien dalam penggunaan bandwidth. Untuk FSK atau frekuensi shift keying, prinsipnya menggunakan dua frekuensi untuk mewakili bit biner, lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan ASK. Yang ketiga adalah PSK atau passive shift keying. Prinsipnya adalah mengubah fase pembawa untuk mewakili data biner. Yang ketiga adalah DPSK atau differential PSK, yaitu fase diubah relatif terhadap bit sebelumnya, mengurangi resiko kesalahan sinkronisasi. Pengkodean PSK dan QPSK, binary PSK atau BPSK, dua fase untuk dua nilai biner. Quadrature PSK, QPSK, 4 fase untuk 2 bit per elemen sinyal meningkatkan efisiensi spektrum. Offset QPSK atau OQPSK itu menghindari pergeseran fase besar untuk meningkatkan kinerja dalam transmisi. Bandwidth jumlah maksimal pengiriman yang bisa dilakukan pada saat pertukaran data. Oke, terima kasih. Presentasi dari kami, dari kelompok 5, yaitu saya sendiri Usman Ismail, kakak Darimi, Ibu Zuli, dan Ibu Susi. Sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.